Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nar. A'adzani wa iyyakum minan nar ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang yang sukses di dunia dan di akhirat mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan orang yang mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ya ibadallah, Allah menciptakan alam semesta ini dan Allah menciptakan manusia dan jin itu bukan untuk satu yang sia-sia. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kata Allah, tidak kuciptakan langit dan bumi ini batilah, la'ibin, hanya untuk main-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqq, tidak kami ciptakan langit dan bumi ini kecuali dengan tujuan yang hak. Akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak tahu untuk apa Allah ciptakan langit dan bumi ini. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan? Bahkan Allah mengatakan, apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian sia-sia? Hidup, kemudian mati, kemudian selesai. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat kepada dalil-dalil Quran, banyak sekali dalil-dalil yang menegaskan Allah menciptakan langit dan bumi ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Allah menciptakan kita bukan hanya untuk hidup kemudian mati lalu selesai. Allah tidak menciptakan kita pula agar kita hanya untuk sibuk dengan dunia kita lalu tidak mengerti tujuan kehidupan kita. Orang-orang yang sibuk dengan kehidupan dunianya tapi mereka melupakan kehidupan akhirat dan tujuan penghidupan mereka, itulah orang-orang yang tertipu. Wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim
annahum kanu kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, malah telah menipu mereka kehidupan dunia, telah mereka bersaksi terhadap diri mereka bahwasannya mereka telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, kita diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk bekerja. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk tidur, kemudian makan, kemudian cari makan, kemudian mendatangi istri, kemudian tidur lagi. Tidak. Itu bukan tujuan utama Allah menciptakan kita. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, itu semua adalah fasilitas untuk menyempurnakan tujuan penciptaan kita. Pekerjaan kita, kesibukan kita, rumah kita, anak kita, istri kita, bahkan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk tujuan penciptaan kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jin, tidak aku ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Perhatikan konteks dalam bahasa Arab ini. Allah datangkan kalimat ini dengan kalimat wama, tidak ada negatif kalimat. Jika datang dalam konteks negatif kalimat, berarti tidak ada tujuan lain kecuali hanya satu tujuan. Wama khalaqtul jin, tidak aku ciptakan jin dan manusia, illa, kecuali hanya satu tujuan, liya'budun, agar mereka beribadah kepada Allah. Ini tujuan kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menghambakan diri kepada Allah, bukan menghambakan diri kepada dunia, bukan menghambakan diri kepada selain Allah, bukan menghambakan diri kepada harta, bukan menghambakan diri kepada jabatan, bukan menghambakan diri kepada nafsu. Jadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan hidup kita. Jika seorang tidak mengerti tujuan hidupnya, lalu dia disibukkan dengan sesuatu yang bukan tujuan hidupnya, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu. Jika ada orang yang tidak tahu tujuannya, lalu dia pergi ke tujuan yang lain, padahal dia tujuannya adalah Allah, ketika dia salah dalam tujuannya, orang yang salah dalam tujuan itulah dikatakan tersesat. Jika ada manusia yang tidak mengerti, tidak menyadari, bahkan dia tidak memahami tujuan penciptaannya, untuk apa dia diciptakan oleh Allah? Apakah hanya untuk makan? Apakah untuk tidur? Apakah hanya untuk bekerja? Apakah hanya untuk mencari jabatan? Kalau itu yang dia inginkan dalam kehidupannya, sungguh dia telah tertipu dengan kehidupan dunia. Allah menciptakan kita untuk tujuan yang lebih mulia. Allah menginginkan kita pada kehidupan yang lebih tinggi. Allah menginginkan kita kebaikan yang lebih besar. Dengan beribadah kepada Allah, Allah sediakan surga kepada kita. Maka dari itu, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi pun semisal dengan itu. Untuk apa? Lita'lamu, agar kalian tahu. Apa yang kalian ketahui? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu untuk melakukan segalanya. Penciptaan langit dan bumi ini dengan segala kebesaran dan keajaibannya, tujuannya satu, lita'lamu, agar kalian mengenal Allah, ma'rifatullah, sehingga kita menghambakan diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya. Disebutkan oleh para ulama, Imam Ibnu Katsir mengatakan, ketika Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah, maka ibadah itu adalah melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Imam Asy-Syafi'i ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayutraka suda,
Ketika Allah berfirman, apakah manusia menyangka mereka diciptakan begitu saja dan ditinggalkan begitu saja untuk yang sia-sia? Berkata Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sia-sia, tidak membiarkan begitu saja, tapi Allah memberikan perintah dan larangan agar kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang tidak mengetahui perintah dan larangan Allah, dan bagi mereka yang tidak menghambakan diri kepada Allah dengan tauhid, maka mereka tidak menunaikan tugas dengan sebenarnya. Tugas kita yang paling utama dalam kehidupan ini mentauhidkan dan beribadah kepada Allah. Maka dari itu, ketika Rasulullah SAW bersama Mu'ad bin Jabal dalam sebuah perjalanan, Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibadi wa haqqul ibad 'ala Allah?" Ya Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Artinya, ya Mu'ad, tahukah engkau apa kewajiban hamba kepada Allah yang Allah berhak untuk mendapatkan itu? Maka Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasulu a'lam. Dengan kerendahan hati dan etika dan adab yang tinggi, Mu'ad mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hambanya, artinya kewajiban hamba untuk ditunaikan, an ya'buduh wa la yusyriku bi syai'an. Si hamba tadi beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tugas inti kita. Ini tugas utama kita. Ini tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bahkan kita akan ditanya tentang tugas ini di yaumul qiyamah. Apakah kita beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, atau bahkan kita menduakan Allah dengan sesembahan-sesembahan selain Allah, atau menduakan Allah dengan dunia, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan harta. Rasulullah SAW mengatakan, ta'isa abdu dinar, ta'isa abu khamisah, ta'isa abu khamila, ta'isa wantakas. Kata Rasulullah SAW, celakalah mereka hamba dunia, celakalah mereka hamba pakaian, celakalah mereka hamba kemewahan. Kenapa mereka dikatakan hamba dunia? Karena mereka lebih memilih dunia daripada Allah. Kenapa mereka dikatakan hamba kemewahan? Karena mereka rela bermewah-mewah dengan yang haram walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho kepada mereka. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan seolah-olah mereka lebih mematuhi dunia daripada Allah. Yang seperti ini, maka dia tidak mengerti hakikat kehidupan. Ya ibadallah, kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, Allah sediakan kehidupan yang kekal, yang abadi, yang nikmat. Sibuk dengan dunia silahkan, hidup dengan dunia silahkan, tapi jangan pernah dunia menjadi tujuan utama kita. Dunia hanya sebagai perahu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kau gunakan dunia sebagai tujuan hidupmu, kau tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah, karena kau telah tertipu dalam kehidupanmu. Ya ibadallah, orang mukmin yang mengerti tujuan hidupnya, maka dia akan jadikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Orang mukmin yang mengerti tujuan hidupnya, maka dia memiliki prinsip dalam hidupnya. Inna sholati, solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamat, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah. Ketika dia hidup bekerja untuk Allah, ketika dia harus sibuk dengan dunianya untuk Allah, ketika dia mengurus keluarganya untuk Allah, dia tidak pernah lupakan dan tidak pernah singkirkan Allah dalam tujuan hidupnya. Itulah orang yang mengerti kehidupan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ibadallah, perhatikan, ketika Allah berikan kita tugas kita ibadah kepada Allah. Barang siapa yang tidak menjalankan tugas ini dengan baik, dia akan ditanya di yaumul qiyamah dan akan dibalas sesuai dengan perbuatan.
Tapi barang siapa yang mengerjakan tugas ini dengan baik, Allah akan berikan dia kenikmatan yang abadi, yang selama-lamanya. Ancaman yang berat bagi mereka yang tidak menunaikan tugas ini dengan benar, dan pahala yang besar bagi mereka yang menunaikan tugas ini dengan benar. Bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan tugas ini dengan benar sesuai dengan keinginan Allah? Sementara dampaknya sangat besar. Jika kita tidak menunaikan tugas ini dengan benar, Allah sediakan bagi kita hukuman yang sangat berat. Jika kita menunaikan dengan benar, Allah sediakan surga untuk kita, kenikmatan yang lebih besar. Lalu kalau kita salah menunaikan tugas ini, bahkan tidak tahu bagaimana menunaikan tugas ini, ada resiko besar di balik itu. Maka di antara hikmah Allah, rahmat Allah kepada kita, agar kita selamat, Allah utus Rasul, Allah utus Nabi, memberikan contoh kepada kita dalam ibadah agar kita selamat dalam perjalanan ini. Inilah rahasia mengapa Rasulullah SAW dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat Allah untuk seluruh alam. Karena dia menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi utusan Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kita. Tugas tadi jika tidak diberikan contoh, tugas tadi jika tidak diberikan bagaimana cara tugas yang benar, mungkin kita tidak bisa melakukan tugas dengan cara yang benar. Tugas kita ibadah. Lalu kalau tidak diberikan pedoman dalam ibadah ini, bagaimana kita bisa melakukan ibadah dengan benar? Sehingga Allah utus Rasul sebagai pemberi pedoman. Dari itulah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, kutinggalkan bagi kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang dengan dua perkara ini, kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, hadis Rasulullah SAW. Ini pedoman kita dalam hidup. Kita tahu tugas kita. Lalu mana pedoman kita? Lalu mana arahan kita? Al-Quran dan hadis. Maka Allah berkata, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami utus, walaqad ba'atsna, sungguh telah kami utus, fi kulli ummatin rasul, setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Kenapa diutus rasul? Perhatikan firman Allah, an i'budullaha wajtanibu taghut, agar Rasul tadi mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah dan mengajarkan bagaimana menjauhi syirik dan taghut. Itu tugas Rasul, membimbing kita. Maka jika ada orang yang mengetahui tugasnya beribadah kepada Allah, lalu tidak menjadikan Rasul sebagai contohnya, siapa yang memimpin engkau? Siapa yang membimbing engkau? Siapa yang menjamin kau akan baik? Pahami tugas dan pahami pedoman, kita akan selamat. Tugas kita ibadah, jangan tertipu dengan dunia. Bukan berarti dunia haram untuk kita. Jadikan dunia sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana bisa mendekat diri kepada Allah? Ada Rasul yang mencontohkan kita. Apa yang dilakukan Rasul itu baik, apa yang tidak dilakukan Rasul tidak ada yang menjamin itu baik. Maka orang mukmin yang dia mengerti tujuan hidupnya, tauhid kepada Allah, kemudian menjadikan Rasul sebagai contoh dalam pedoman hidupnya, dia dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita dan keimanan yang kuat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.